Ada seorang ayah yang selalu memelihara sholat di keluarganya. Dalam keadaan apapun anaknya walaupun masih kecil gak boleh tinggal sholat. Hidupnya sederhana. Perhatikan baik-baik. Satu malam ayahnya keluar untuk mencari makan. Istrinya dari pagi belum mendapatkan bahan masakan. Malam-malam istri mencoba pura-pura masak supaya anak ngantuk tidur. Tidurlah anak itu belum sholat isya. Suaminya pulang malam gak bawa apa-apa. Istrinya tidak bertanya, tapi suaminya melihat anaknya tidur, beliau ingin pastikan anaknya sholat. Ini fikihnya Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail selalu peduli pada keluarganya supaya menjaga sholat. Apa yang terjadi? Kata suaminya, "Ma, anak-anak udah sholat belum?" Kata istrinya, "Belum, Pak. Bangunkan dulu supaya sholat." Kata istrinya, "Pak, aku bekerja keras di dapur tadi, pura-pura masak supaya anak tidur karena kita nggak punya bahan makan malam ini. Kalau aku bangunkan, aku khawatir nanti dia minta makan." Apa kata suaminya? Tuh, imannya. Iman. Ma, kalau bahasa kita nih, kita punya Allah. Urusan rezeki, urusan Allah. Sholat itu kewajiban kita. Bangunkan dulu. Dibangunkan dua anak itu diminta sholat. Menariknya anak itu nggak nanya makanan, nggak protes, sholat. Bagaimana tarbiyah berlangsung sejak dini sehingga anak kenal dengan sholat. Begitu selesai sholat, tetangga ketuk pintu, kisah nyata. Begitu diketuk dibuka, orang asing bawa nampan makanan enak di komplek itu terkenal, itu yang paling enak. Orang itu berkata, "Pak, mohon izin, ini makanan buat keluarga ini malam ini." Kaget tuan rumah, ingin memastikan, "Saya kan nggak pesan." Dulu kan nggak ada GoFood, nggak ada macam-macam. "Saya nggak pesan, kok bisa ada makanan?" Apa kata orang ini? "Sebetulnya saya itu ingin menjamu sahabat, datang dari jauh, sahabat lama. Kita janji mau ngobrol ketemuan sambil makan kesukaan kita. Begitu datang, kami diskusi sampai diskusi kencang, berdebat. Akhirnya karena ngambek dia pulang, makanan gak disentuh." Makanya Prof kalau ngundang jauh-jauh jangan banyak diskusi. Itu ngambek pulang, saya pun gak enak. Saya bermohon, "Ya Allah, saya pun gak mau sentuh ini sepanjang sahabat saya gak makan. Saya minta ya Allah tunjukkan, saya akan jalan mengelilingi daerah ini. Tunjukkan di mana kaki saya mesti berhenti. Di situ makanan akan saya berikan." Pak Ibu, saya sudah putar-putar begitu lewat, hanya di rumah ini tiba-tiba kaki saya terpaku, tak bisa saya bergerak. Saya yakin makanan ini adalah hak dari keluarga ini. Begitu kemudian diterima, tamunya pulang, perhatikan apa kata suaminya. "Ma, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Ma, tugas kita cuma jaga keluarga kita itu dekat sama Allah dengan sholat. Dan kita mesti sabar jalani itu. Biarkan Allah yang memberikan rizki pada kita. Allah nggak butuh rizki dari kita. Sampai ke level itu. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Baru setelah itu kitabul ilmi. Coba lihat urutannya, Pak. Imam Al-Bukhari itu faqih, menempatkan kitabul ilmi setelah kitabul iman. Jadi ngajinya pun pakai iman, tidak hanya pakai otak. Sehingga gak banyak masalah. Sekarang orang fokus akal sehat bagus. Akal yang sehat tapi jiwanya rusak, bermasalah. Maka Islam mendahulukan iman dulu, jiwanya sehat dulu. Ketika jiwanya sehat, maka jiwa memandu akal untuk menggerakkan fisik kita. Karena itu Indonesia Raya saat dikumandangkan, dibangun jiwanya dulu baru raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa melahirkan karakter moral, membimbing karakter intelektual, melahirkan karakter kinerja. Bahasa ilmiahnya begitu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena dulu orang belajarnya pakai iman sebelum ilmu, maka ilmunya tembusnya ke jiwa. Bukan hanya di sini. Derajat diangkat. Karena itu konsepnya iman dulu, ilmu. Maka imannya ketika diangkat, ilmunya ikut. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa
walladzina utul ilma darajat. Maka ilmunya masuknya ke sini, langsung jadi amal. Kalau ke sini jadi perdebatan, amalnya tidak maksimal. Mengumpulkan pengetahuan hanya untuk menjadi peluru yang digunakan dalam perdebatan, tidak berkah. Akhirnya ribut. Ini yang sunnah, itu yang bid'ah. Yang kunut nyalahkan yang tidak kunut, yang tidak kunut nyalahkan yang kunut. Sehingga tidak ada yang ke masjid. Yang salah yang tidak sholat subuh. Tuh. Belajar. Ya, oleh karena itu saya mengajak, saya simpulkan terakhir sebelum berdoa, berinteraksi dengan Al-Quran dalam menyemai generasi membangun peradaban. Ada 3 cara. 1, yang belum kenal Quran, memulai dulu dengan muqaddimah ta'aruf bil Quran, kenalan dulu dengan Quran.